Halo semuanya, kenalin kami mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan observasi pada salah satu bangunan yang ada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya Muhammad Hotibul Umam Al-Maulani dengan NIM 230 50 30 032. Saya Dava Wiguna dengan NIM 23050030007. Perkenalkan, aku Nur Muhammad Fajri dengan NIM 2305030004. Dan saya Mas Iban Syafiq dengan NIM 230500321. Dan terakhir saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 23050300111. Simak terus videonya untuk tahu lebih lanjut tentang Jogja Library Center. Selamat datang di Yogyakarta, kota yang tidak hanya kaya akan budaya dan sejarah, namun juga terus berkembang dalam dunia pendidikan dan teknologi. Di tengah-tengah kota ini, terdapat sebuah bangunan ikonik yang menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan di era digital saat ini. Inilah Yogyakarta Library Center, sebuah perpustakaan yang bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sebuah pusat inovasi dan inspirasi. Oke, untuk lingkungan di sekitar Jogja Library Center ini terdapat beberapa bangunan-bangunan ikonik seperti kawasan Stasiun Tugu Jogja yang ada di sebelah kiri saya. Sehingga pelestarian dari bangunan ini itu sangat mendukung cerita heritage dari Jalan Malioboro yang terkenal sebagai pusat perekonomian, pariwisata, dan kebudayaan yang ada di Jogja. Selanjutnya, untuk lokasi dari Jogja Library Center ini itu sangat strategis karena berada di pusat kota Jogja yang mengalami modernisasi seperti pembangunan yang ada di sekitar wilayah ini. Namun hal tersebut mengancam keberadaan bangunan bersejarah ini. Selanjutnya, untuk letak dari Jogja Library Center ini itu terletak di antara toko-toko seperti toko batik, toko bakpia, oleh-oleh yang ada di Jogja ini, membuat bangunan ini itu kurang menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat pengunjung jalan di Jalan Malioboro ini itu kurang mengetahui dari Jogja Library Center ini. Oke, untuk sejarah dari Jogja Library Center ini, menurut Balai Cagar Budaya Yogyakarta tahun 2022 saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kantor ini sebelumnya dijadikan sebagai kantor berita Domei. Sebenarnya pada saat itu pemerintahan sudah mengetahui kabar tersebut, namun Jepang melalui Gunsa Kanbai, kantor pembesaran tentara Jepang, melarang penyebaran berita tentang apapun itu, tentang kekerasan pada saat itu, tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 1945, itu dilarang pada saat itu. Meski ada larangan, staf di kantor berita tetap menyebarkan kabar proklamasi secara sembunyi-sembunyi ke seluruh Yogyakarta. Berita ini diterima oleh Ki Hajar Dewantara dan anggota Taman Siswa, yang kemudian mengumumkan kemerdekaan dengan bersepeda berkeliling kota untuk menyebarkan berita ini. Oke. Terus pada tahun 1944 hingga 1946, revolusi kemerdekaan, bekas kantor Domei ini dialih-fungsikan sebagai perpustakaan yang kita lihat sekarang jadi Jogja Library Center pada daerah Yogyakarta.
bangunan ini tetap mempertahankan komponen arsitektur aslinya yang menjadi penanda jejak sejarah. Lalu selanjutnya kita membahas keunikan pada bangunan Jogja Library Center ini. Bangunan Jogja Library Center memiliki ukuran 38 kali 12 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah atau lantai 1 menggunakan lantai semen dan lantai 2-nya itu menggunakan papan kayu. Lalu untuk mengakses lantai 2 tersedia tangga yang terbuat dari kayu jati. Lalu bisa dilihat dari atap bangunan ini menggunakan lembaran seng bergelombang yang lebar yang ditopang oleh konsol besi sebagai penyangganya. Selanjutnya keunikan lainnya ada pada jendelanya. Jendela pada bangunan ini memiliki desain lengkung yang merupakan ciri khas gaya Inggris yang umum ditemukan pada bangunan kolonial. Lalu di samping pintu masuk utama terdapat bangunan tambahan yang berfungsi sebagai perpustakaan anak-anak. Lalu keunikan lainnya yang terdapat pada bangunan Jogja Library Center ini terdapat pada kolomnya. Kolomnya ini terlihat berdimensi cukup besar, sekitar 80 kali 80 cm persegi. Lalu pada kolomnya ini terdapat aksen hiasan untuk memperindah. Lalu terdapat juga louvre. Louvre ini juga terbuat dari besi. Lalu masuk ke dalam ini ada jendela yang dibuat mati. Jogja Library Center sudah berdiri sejak tahun 1915, menjadikan bangunan ini mengalami banyak perubahan fungsi dan menjadi saksi nyata dari masa penjajahan hingga masa sekarang. Nilai positif dari bangunan ini adalah bangunan ini tetap mempertahankan sejarah, bentuk, dan fungsinya. Namun, ada nilai negatif dari bangunan ini, yaitu bangunan ini terlalu mengedepankan fungsi, menjadikan bangunan ini menjadi kalah atau kurang menarik. Karena di sekitar bangunan Library Center ini terdapat bangunan-bangunan konvensional atau bangunan-bangunan perekonomian lain yang menjadikannya bangunan ini kurang menarik perhatian dan minat pengunjung baik wisatawan maupun warga lokal. Maka dari itu sebaiknya dilakukan konservasi dengan metode revitalisasi. Revitalisasi di sini bukan hanya memperbarui elemen-elemen yang sudah usang, namun memberikan penambahan elemen yang relevan dengan masa sekarang, tanpa menghilangkan nilai sejarah dan karakteristik bangunan ini sebagai bangunan kolonial. Hal ini dilakukan dengan harapan bangunan Library Center ini bisa lebih menarik perhatian dan minat pengunjung, baik wisatawan maupun warga lokal, agar sejarah dan keunikan dari Jogja Library Center ini tetap terjaga dan masyarakat baik wisatawan maupun lokal menjadi lebih tahu tentang sejarah yang ada di Jogja, khususnya di Malioboro itu. Demikian observasi dari kelompok kami terkait dengan Jogja Library Center yang nggak cuman sebagai perpustakaan aja, tapi ada juga mini theater, private study room, dan collection room. Yang mohon maaf sebelumnya
di sini kami datang di hari Sabtu dan untuk Jogja Library Center-nya ini sedang tutup. Jadi kami kurang bisa untuk mengobservasi bagian keseluruhan terutama di bagian dalam Library Center ini. Ada tambahan ya? Nggak ada. Oh ya, kata-kata Hari ini. semoga kedepannya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lah. Nah, ya mungkin kita bisa mereview bagian dalam di lain waktu dan bisa menjelajah di Jogja Library Center inilah. Pengen banget sih masuk dalam, cuman sayangnya tutup. Buat bangunan Jogja Library Center ini emang kurang menarik, jujur. Dari bangunan-bangunan di sebelahnya lebih menonjol, jadi banyak orang yang nggak tahu, aku pun nggak tahu. Terus karena kita datang hari Sabtu jadi tutup, jadi emang kurang bisa mengobservasi secara keseluruhan. Terus buat teman kita Hiban, Halo guys. semoga cepat sembuh ya, karena dia sakit. Mungkin itu saja teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Udah capek, panas banget ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Berapa sih? Udah. Bombastic side eye. Punten, Mamang. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Delvin.